Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PL Sulastri Kulon Progo akan mempresentasikan dengan judul yang kami pilih yaitu deteksi dini masalah mental emosional anak prasekolah. Jadi adapun tujuan dari deteksi dini masalah mental emosional anak ini yaitu untuk mengetahui penyimpangan atau masalah mental emosional anak prasekolah. Kemudian adapun jadwal deteksi dini masalah mental emosional anak ini yaitu rutin setiap 6 bulan sekali, yaitu pada usia 36 bulan sampai dengan 72 bulan atau 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Kemudian adapun alat yang digunakan yaitu kami menggunakan kuesioner masalah mental emosional anak yang terdiri dari 12 pertanyaan untuk menganalisis problem mental emosional anak umur 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Kemudian adapun cara melakukannya yaitu dengan cara tanyakan setiap pertanyaan kepada orang tua secara lambat, ringan, jelas. Kemudian hasil dari jawaban orang tua apabila terdapat jawaban iya, maka kita catat. Kemudian selanjutnya yaitu interpretasi. Bila ada jawaban ya, maka kemungkinan anak mengalami masalah mental emosional anak. Kemudian kita melanjuti atau mengambil tindak lanjut selanjutnya yaitu dengan intervensi. Apabila misalnya terdapat jawaban ya, maka lakukan konseling kepada orang tua menggunakan buku pedoman pola asuh yang mendukung perkembangan anak. Kemudian yang kedua yaitu lakukan evaluasi setelah 3 bulan. Bila tidak ada perubahan, rujuk ke rumah sakit. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, bila jawabannya ya ditemukan 2, maka rujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau tumbuh kembang anak. Langsung saja kami praktekkan untuk caranya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana, siap ya Bu? Insyaallah. Siap ya. Untuk yang nomor 1, apakah anak Anda seringkali terlihat marah tanpa sebab yang jelas seperti banyak menangis, mudah tersinggung atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang sudah biasa dihadapinya? Nomor 2, apakah anak Anda tampak menghindar dari teman-teman atau anggota keluarganya seperti ingin merasa sendirian, menyendiri atau merasa sedih sepanjang waktu, kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasa sangat dinikmati? Tidak. Nomor 3, apakah anak Anda terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan di sekitarnya seperti melanggar peraturan yang ada, mencuri, seringkali melakukan perbuatan yang berbahaya bagi dirinya, atau menyiksa binatang atau anak-anak lainnya, dan tampak tidak peduli dengan nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepadanya? Ya. Kemudian selanjutnya nomor 4, apakah anak Anda memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau kecemasan berlebihan yang tidak dapat dijelaskan asalnya dan tidak sebanding dengan anak lain seusianya? Selanjutnya nomor 5, apakah anak Anda mengalami keterbatasan oleh karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah teralih perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau prestasi belajarnya? Nomor 6, apakah anak Anda menunjukkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan? Tidak. Nomor 7, apakah anak Anda menunjukkan adanya perubahan pola tidur seperti sulit tidur sepanjang waktu, terjaga sepanjang hari, sering terbangun di waktu tidur malam oleh karena mimpi buruk? Menjawab tidak. Kemudian lanjut, nomor 8, apakah anak Anda mengalami perubahan pola makan seperti kehilangan nafsu makan, makan berlebihan, atau tidak mau makan sama sekali? Tidak. Lanjut, nomor 9, apakah anak Anda seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan-keluhan fisik lainnya? Tidak. Lanjut, nomor 10,
Apakah anak Anda seringkali mengeluh putus asa atau berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya? Tidak. Tidak. Nomor 11. Apakah anak Anda menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimilikinya, seperti mengompol kembali, menyisap jempol, atau tidak mau berpisah dengan orang tua atau pengasuhnya? Tidak. Tidak. Yang terakhir, apakah anak Anda melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Tidak. Tidak. Ya, untuk tadi yang jawabannya bisa Ibu jelaskan kenapa? Ya. Anak saya itu kalau saya ajak ke sawah, itu kalau ada belalang, nangkap belalang, lari-lari kan, nangkap, bluk, belalang tadi ketangkap. Iya. Nah, tahu-tahu kaki sikile kuwi ditugel-tugel. Terus kepalanya juga, habis itu terus disunduk, dibakar. Oh, Itu gimana? oh iya. Itu loh Bu, kalau di rumah itu misalkan ada kucing, di motor, kucing tetangga, tidur di kursi, ditendang, dipukul, nggak dilus-elus, apa dikasih makan, gimana ya Bu ya? Saya orang tua. Tapi cuman kucing doang Bu yang digituin atau binatang Ayam lain juga. Oh, ayam juga. Ayam yang masih kecil ditangkap, sek. Tahu-tahu ayamnya pincang. Biasanya nih anak kecil yang lain kan senang sama kucing ya, Enggak. ada binatang. Nah, ini kan boten gitu. Boten. Terus gimana solusinya? Saya sebagai orang tua bingung. Iya. Mungkin Bu, mungkin bisa diingatkan adiknya sayangi binatang. Nah, itu diajarkan kalau binatang juga ciptaan Allah seperti itu. Supaya kita sama-sama makhluk hidup. Dia dinasihatin. Dari hasil kuesioner tadi bisa kami simpulkan bahwa terdapat jawaban 1 iya, maka intervensi yang kami lakukan yaitu melakukan konseling kepada orang tua dengan cara mengulang pertanyaan setiap 1 bulan sekali. Bila sudah 3 bulan tidak ada perubahan, maka lakukan rujukan ke rumah sakit. Setelah 3 bulan tidak ada perubahan, maka melakukan rujukan ke rumah sakit yang ada fasilitas kesehatan jiwa. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.